Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peluang dan distribusi peluang. Nah, sebelum kita membahas tentang peluang, ada baiknya kita membahas tentang variabel acak terlebih dahulu. Jadi, variabel acak itu adalah fungsi yang menghubungkan nilai numerik dengan tiap kemungkinan kejadian yang terjadi pada sebuah eksperimen atau peristiwa. Nah, jadi dia menghubungkan tiap kemungkinan dengan nilai numerik gitu. Nanti saya jelasin. Jadi di sini ada eksperimen acak. Itu berupa pelemparan koin sebanyak 2 kali. Nah, kenapa kita tahu bahwa pelemparan koin sebanyak 2 kali itu adalah variabel acak? Adalah eksperimen acak. Karena ketika kita melempar koin sebanyak 2 kali, kita tidak tahu secara pasti apa hasilnya gitu. Kita tidak tahu hasilnya apakah angka-angka atau gambar. Kita tidak tahu secara pasti, tapi kita bisa memprediksinya. Nah, itu dinamakan dengan eksperimen acak. Nah, kejadian-kejadian yang mungkin dalam pelemparan 2 koin itu bisa aja ada angka-angka, angka gambar angka, dan juga gambar-gambar. Nah, kemungkinan atau kejadian yang mungkin itu kita satukan kita tempatkan dalam sebuah ruang dinamakan ruang sampel. Jadi ini yang namanya ruang sampel. Jadi ruang sampel itu berisi kemungkinan yang akan terjadi. Terus pada sebuah eksperimen ya. Terus ada juga variabel acak. Nah, variabel acak misalnya, variabel acak itu adalah kita definisikan dengan misalnya jumlah angka yang muncul. Jadi variabel acak itu X itu merupakan jumlah angka yang muncul. Nah, jumlah angka yang muncul itu bisa nggak ada angka yang muncul, bisa ada 1, ada 2. Nah, maka dari itu X-nya itu bernilai 0, 1, dan 2. Nah, sebenarnya ada perbedaan di sini antara X besar dan juga X kecil. Jadi X besar itu adalah variabel acaknya atau pendefinisiannya, yang seperti jumlah angka yang X itu merupakan jumlah angka yang muncul atau jumlah gambar yang muncul, itu adalah variabel acaknya. Nah, sedangkan X kecil atau realisasinya itu adalah angkanya ini. Jadi X kecilnya itu X kecil yang dimaksud itu adalah angka-angka di sini, yaitu realisasi dari variabel acaknya atau pengkuantifikasi dari kejadian-kejadian ini. Kita kuantifikasi, karena kan kalau misalnya ada di ruang sampel ini masih berbentuk angka-angka, angka gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, ini masih belum bisa kita proses. Maka dari itu kita harus memprosesnya, kita harus mengkuantifikasi atau kita harus membuatnya menjadi bilangan, itu dengan menggunakan variabel acak. Lalu ada jenis variabel acak, yaitu ada variabel acak diskrit dan juga variabel acak kontinu. Nah, variabel acak diskrit ini apabila nilai dari kubah acak adalah bilangan bulat, atau jika banyaknya titik sampel dari suatu ruang sampel berhingga banyaknya. Jadi di sini variabel acak itu harus bilangan bulat. Jadi dia tidak boleh yang namanya bilangan desimal, bilangan pecahan, itu nggak boleh. Nah, banyak titik sampel itu juga berhingga banyaknya. Jadi ada batasnya gitu ya. Terus contohnya itu adalah banyaknya rumah yang sedang dibangun, atau banyaknya orang yang sedang di PHK, atau banyaknya orang yang di PHK. Nah, kalau misalnya banyaknya orang yang di PHK kan nggak mungkin jumlah orangnya itu adalah 1,5 atau 1,3. Itu kan nggak mungkin ya, karena manusia yang didefinisikan dengan koma itu apa gitu, yang komanya itu apa. Karena biasanya kalau misalnya kita menyatakan banyaknya orang yang di PHK itu ya antara 1, 2, atau 5, atau 7. Nggak mungkin ada yang namanya banyaknya orang di PHK itu 1,3 gitu. Terus ada variabel acak kontinu. Nah, variabel acak kontinu itu terjadi jika nilai dari kubah acak adalah pecahan, bilangan desimal, dan bilangan real. Atau bilangan real ya. Jadi nilai-nilai yang tidak termasuk bilangan bulat pun bisa menjadi variabel acak kontinu. Jadi dan banyaknya titik sampel dari suatu ruang sampel tidak berhingga banyaknya. Jadi bisa sampai tidak terhingga ya, bisa sampai infinite. Nah, variabel acak kontinu ini, variabel acak diskrit biasanya itu adalah variabel yang berdasarkan hasil dari perhitungan. Jadi misalnya kayak tadi banyak orang yang di PHK itu kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan variabel acak kontinu itu adalah variabel yang didapatkan dari hasil pengukuran. Dan biasanya kalau misalnya kita mendapatkan dari hasil pengukuran, maka ada satuannya. Misalnya kayak mengukur tinggi badan atau berat badan, itu kan ada satuannya ya, ada
meter, terus kalau berat badan ada kilogram. Terus sekarang kita masuk ke jenis variabel acak jika dikaitkan dengan peluang. Nah, ada variabel acak diskrit sama kontinu ya, jadi kayak biasa. Cuma bedanya di sini kita masukkan unsur peluangnya. Jadi untuk variabel acak diskrit, ketika kita mau cari fungsi peluangnya itu dilambangkan dengan Px sama dengan X. Nah, dilambangkan dengan Px sama dengan X. Nah, tapi banyak juga orang yang menuliskannya adalah Px saja. Terus dinamakan fungsi kepadatan peluang atau probability mass function. Nah, sifatnya itu sebenarnya ya, sifat dari variabel acak diskrit maupun kontinu itu sifat peluangnya itu adalah sama. Karena mereka sama-sama fungsi peluang, sehingga kalau fungsi peluang itu, nilai peluang itu ada di antara 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1. Sama kan ini? Nah, nilai hanya perbedaannya itu hanya ada di lambang. Jadi kalau misalnya variabel acak diskrit, fungsi peluangnya itu adalah 0 kurang dari sama dengan Px kurang dari sama dengan 1. Jadi dia pakai Px, tapi kalau misalnya fungsinya kontinu, maka dia pakainya Fx. Dan jadi nilai peluang itu dari 0 sampai 1 ya. Terus kalau kita jumlahkan semua peluangnya, maka kita akan mendapatkan jumlah berupa 1. Jadi nggak bakal mungkin lebih dari 1 jumlah peluang itu, jumlah keseluruhan peluang. Dan di sini ada fungsi distribusi kumulatif ya. Jadi fungsi distribusi kumulatif itu adalah fungsi peluang yang dari nilai terkecil hingga nilai X itu, hingga nilai yang ditentukan. Misalnya di sini kita punya peluang, ini dibacanya kayak gini ya, misalnya peluang, misalnya variabel acak itu adalah jumlah angka yang muncul ya gitu ya, kayak tadi. Peluang jumlah angka yang muncul kurang dari sama dengan misalnya 2. Kayak tadi aku bilang, jadi X itu adalah realisasi dari variabel acak. Jadi realisasinya itu berupa angka. Jadi dibacanya peluang munculnya angka, kejadian munculnya angka kurang dari 2. Nah, itu adalah sigma dari tadi kan kita tahu bahwa nilai terkecilnya ada 0. Berarti dari X itu dari 0 sampai dengan 2 peluang X. Terus variabel acak kontinu itu ya bedanya dia ada di lambang. Jadi di lambangnya pakai Fx, dia disebut juga fungsi densitas ya. Terus sifat-sifatnya sama kayak diskrit, dia dari 0 sampai 1 peluangnya. Terus kalau di sini dia bedanya dari min hingga sampai hingga. Oh enggak, iya benar, dari min hingga sampai hingga. Nah, peluang jumlah keseluruhan peluang dari min hingga sampai hingga itu adalah 1. Jadi fungsi ada peluang keseluruhan peluang itu jumlahnya 1. Dan fungsi distribusi kumulatifnya itu adalah integral dari min hingga sampai X ya. Jadi sini sampai X, ini relatif sampai X. Nah, di sini jadi karena dia nilainya itu dari negatif hingga, dari negatif yang tidak kita ketahui itu negatif berapa, sampai X. Sama, hanya berbedanya di sini pakai kalau di sini nilai paling kecil adalah 0, di sini nilai paling kecilnya adalah min hingga. Terus di sini pakai sigma, tapi di sini pakai integral. Kalau di variabel acak diskrit pakai Px, di sini pakai Fx. Kayak gitu. Sekarang masuk ke pengantar peluang. Nah, misalnya ada eksperimen 2 buah koin. Nah, kita definisikan B itu adalah keluarnya kedua koin adalah gambar. Jadi B itu adalah gambar-gambar lah. Dengan eksperimennya ya dia melempar dua koin sebanyak 1 kali. Nah, ruang sampel yang kita dapatkan kayak biasa, jadi ada AA, AG, GA, GG. Jadi ruang sampelnya itu ada ini, kemungkinan yang bakal terjadi itu adalah ini. Terus ruang kejadian untuk si B itu adalah cuma 1 kan, dia cuma kalau misalnya dua-duanya adalah gambar, berarti dia cuma punya ini. Nah, berarti ruang kejadiannya itu adalah B sama dengan ukurannya cuma GG aja kan. Lalu peluang dari B itu adalah 1/4 karena dia cuma ada 1 dari 4 kemungkinan kejadian yang muncul. Ada 1 dari 4, makanya dia 1/4 atau 0,25. Menghitung banyaknya ruang sampel. Nah, ada
dua cara menghitung banyaknya ruang sampel itu ada dengan permutasi dan juga ada dengan kombinasi. Nah, kalau misalnya dengan permutasi itu, dia menggunakan sampling tanpa pengembalian yang memperhatikan urutan. Jadi, intinya kalau misalnya permutasi itu dia memperhatikan urutan. Urutan itu menurut dia penting. Makanya biasanya permutasi itu jumlahnya itu lebih banyak daripada kombinasi. Karena dia urutan yang berbeda juga dihitung. Misalnya kayak 1, 2, 3 dengan 2, 1, 3 itu berbeda menurut permutasi. Tapi menurut kombinasi itu sama aja. Jadi 1, 2, 3 selama elemennya sama, maka dia dianggap sama gitu. Dianggap 1, 2, 3 sama dengan 2, 1, 3 gitu. Nah, rumus untuk permutasi itu adalah ini. Jadi n faktorial dibagi n min r faktorial. Terus kalau kombinasi, nah kombinasi itu sering dilambangin dengan ini ya. Jadi n, r gitu. Berarti n faktorial, r faktorial, n min r faktorial. Nah, bedanya ada di sini. Dia ada dibagi sama r faktorial. Terus dengan n itu banyaknya objek dan r itu banyaknya pengambilan. Aturan-aturan peluang. Yang pertama itu yang kayak tadi, jadi dia tuh peluang itu nilainya dari 0 sampai 1. Terus peluang keseluruhannya ada 1. Terus ada kombinasi beberapa kejadian A gabungan B, atau dia tuh pakai istilah atau ya, jadi adalah kejadian di mana kejadian A atau B terjadi. Nah, A irisan B adalah kejadian di mana kejadian A dan B terjadi. Jadi biasanya ini kenapa bentuknya seperti itu, karena U itu adalah unity, jadi gabungan, dan dia dicirikan dengan kata-kata atau. Dan A irisan B itu adalah ciri-cirinya adalah menggunakan dan. Terus A komplement merupakan seluruh kejadian selain kejadian A. Jadi misalnya kejadian sukses, misalnya kejadian kayak tadi pelemparan koin. Misalnya tadi kejadian pelemparan koin dan A itu nunjukin jumlah angka, maka peluang dari A komplement itu adalah peluang munculnya gambar gitu. Pokoknya sain A aja. Terus contoh peluang keluarnya metadadu 1 dan selain 1 pada peristiwa metadadu, pada peristiwa pelemparan dadu. Jadi peluang A ditambah peluang A komplement. Jadi peluang munculnya metadadu 1 adalah 1 kan pasti. Dari 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia cuma pengen 1. A-nya itu adalah muncul metadadu 1, ada cuma dari 1. Berarti 1 dari 6, berarti peluangnya ada 1 per 6. Ditambah selainnya, yaitu 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 dari 6 kemungkinan yang akan terjadi. Dan kalau misalnya kita jumlahin akan sama dengan 1. Terus, jika A dan B saling eksklusif atau mutually eksklusif, maka A gabungan B adalah peluang A ditambah peluang B. Jadi mutual eksklusif itu adalah di mana kejadian yang satu telah terjadi, maka kejadian yang lainnya tidak mungkin terjadi, atau dengan kata lain, misalnya kejadian tersebut berlangsung bersama. Jadi mereka saling bebas gitu. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, saling bebas. Misalnya nih dalam tumpukan Katuremi total ada 52, buat yang sering main jadi tahu. Terus kartu akan diambil satu kartu apabila A merupakan kejadian terambil king dan B kejadian terambil queen. Maka yang pertama kita tentuin berapa peluang A dan B. Yang kedua berapa peluang kejadian A atau B. Nah, peluang A dan B itu adalah 0 karena nggak mungkin king dan queen itu terambil secara bersamaan. Ini ya, aku kasih tahu gambarnya. Jadi ini king, ini queen. Ketika kita cuma mau ngambil satu kartu, nggak mungkin kartu king dan kartu queen itu terambil secara bersamaan karena mereka saling bebas gitu, karena mereka nggak sama. Jadi kalau misalnya kita ngambil 2, ada kemungkinan untuk mereka terambil bersamaan, tapi kalau 1 ya king aja, queen aja gitu. Nah kayak gitu. Terus balik lagi,
Jadi peluang A irisan B itu pasti 0, karena nggak mungkin terjadi secara bersamaan. Terus peluang A atau B, jadi mereka masing-masing ya, atau itu masing-masing. Jadi peluang A dihitung, terus ditambah dengan peluang B dihitung. Nah, peluang A atau B itu adalah peluang A ditambah peluang B. Jadi peluang A itu kita lihat ya di sini lagi. Queen itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kingnya juga ada 4. Jadi 4 dari totalnya ada 52. Jadi 4 per 52 ditambah kingnya adalah 4 per 52. Sama dengan 8 per 52 atau 2 per 13. Nah, lanjut ya. Kita lanjut ke jika A dan B tidak saling eksklusif. Jadi dia ada irisannya. Nah, makanya kita harus kurangi dengan irisan. Nah, kalau yang tadi, yang mutually eksklusif, dia itu irisannya kan 0, makanya dia dikurangi 0 gitu. Jadi peluang A gabungan B itu adalah peluang A ditambah peluang B. Karena dia nggak ada irisannya, karena dikurangi dengan 0. Nah, kalau kejadian tidak mutually eksklusif itu adalah kejadian di mana yang satu telah terjadi, maka kejadian yang lainnya masih mungkin terjadi. Nih, misalnya kayak kartu ada 52, yang di satu kartu ada king, kalau misalnya A itu adalah king, B itu adalah keriting, maka berapa peluang kejadian A dan B, terus peluang kejadian A atau B. Nah, di sini kita lihat king atau keriting ya. King dan keriting, kita lihat bagian king, ini ada king dan ini ada keriting. Jadi ada kemungkinan mereka untuk ketika kita ngambil satu kartu, ada kemungkinan king serta queen, king serta keriting itu akan terambil. Jadi ada irisan antara king dan keriting. Terus berarti dan dia tuh cuma ada satu ya, kalau kita lihat tuh cuma ada satu. Sisanya king tapi hati, king tapi hati merah, king gitu. Terus dia cuma ada satu, makanya 1 dari 52. Jadi 1 per 52. Terus jadi peluang terambilnya kartu tersebut king dan keriting adalah 1 per 52. Terus kalau misalnya peluang A atau B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi irisannya. Nah, peluang A itu kita tahu king, tadi kita lihat kan king itu ada 4. Terus keriting itu ada 3, 6, 9, ada 10, 11, 12, 13, ada 13 ya. 13. Nah, makanya 13 per 52. Terus dikurangi dengan irisan yang tadi, yang king sekaligus keriting, itu ada 1 per 52. Jadi kalau kita hitung itu ada 16 per 52. Peluang terambilnya king atau keriting dari tumpukan kartu adalah 16 per 52. Terus jika kejadian A dan akan terjadi dengan syarat kejadian E lebih dulu terjadi atau conditional probability, maka peluang A syarat, biasanya disebutnya syarat ya, peluang A syarat E atau peluang A given E itu adalah peluang A irisan E dibagi peluang E. Jadi irisannya dibagi dengan yang di bawahnya, dibagi dengan syaratnya yang udah diketahui duluan. Nah, contoh dalam pelemparan sepasang dadu, jika ternyata jumlah mata dadu yang keluar adalah 6, hitunglah peluang salah satu mata dadu tersebut bernilai 2. Nah, peluang salah satu mata dadu berjumlah 2. Jadi, dalam melempar dadu itu, jika ternyata jumlah mata dadu yang keluar adalah 6. Jumlah mata dadu yang keluar itu ada 6. Jumlahnya ada 6 gitu ya. Jadi ada 2 mata dadu, terus dilemparin, terus ketika mereka berdua dijumlahkan itu hasilnya 6. Terus hitunglah peluang salah satu mata dadu tersebut bernilai 2. Jadi dia ada 6, yang jumlahnya 6 itu ada berapa, terus yang dari jumlah 6 itu kita mau ambil yang salah satunya bernilai 2 aja gitu. Nah, jadi kita hitung dulu jumlah mata dadu 6 itu ada 15, 2 sama 4, kan 6 ya jumlahnya, 33, 42 sama 51. Dan yang peluang yang satu lagi itu adalah salah satu mata dadu adalah 2. Nah, kalau salah satu mata dadu adalah 2, itu ada kemungkinannya itu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 12, 32, 42, 52, dan 62. Terus kita cari nih irisannya. Irisan A dengan E.
irisan A dengan E itu ada di 24 sama 42 ya. Nah, terus maka peluang A irisan E-nya itu kan ada 24 sama 42. Terus peluang E itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 2/5. Atau kalian juga bisa kayak gini. Jadi peluang, jadi kita cari dulu E-nya tuh apa aja. Terus kita cari hitunglah peluang salah satu metadata berjumlah 2. Kita cari dari sini tuh yang salah satunya tuh bernilai 2 tuh ada apa aja? Ada 2, 4, sama 42. Berarti 2, ada 2 kan? 2 dibagi totalnya ada 5 gitu. Jadi 2/5 sama aja. Nah, ini sebagai kesimpulan dari yang tadi udah dituin. Jadi eksperimen acak itu, jadi kita melakukan eksperimen acak misalnya yang tadi pelemparan 2 koin secara bersamaan, pelemparan 1 koin sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, terus kita dapatkan ruang sampel kayak tadi, kita dapat ruang sampel AA, AG, GA, DG. Terus kita juga dapat ruang kejadian. Terus ruang sampelnya itu dinamakan dengan NS, banyaknya itu dinamakan dengan NS, dan ruang kejadian itu banyaknya dinamakan dengan NX. Maka peluangnya adalah banyaknya kejadian yang kita hendaki atau yang dikehendaki soal dibagi dengan seluruh kejadian yang mungkin. Nah, kita balik lagi. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan eksperimen, terus kita dapat ruang sampel dan ruang kejadiannya, nah nanti itu kan masih berbentuk yang kayak tadi AA, AG, GA, GG atau GG gitu ya. Di X-nya tuh ruang kejadiannya itu. Nah, itu masih belum berupa numerik atau masih belum berupa bilangan. Nah, maka kita harus melakukan transformasi ruang sampel dalam bilangan real. Kita transformasikan ruang sampel yang tadi, yang ada 4 itu, kita transformasikan ke bilangan real atau ke dalam satu numerik. Nah, dilakukannya dengan menggunakan variabel acak. Jadi variabel acak ini, ya benar, dia itu menghubungkan antara kejadian-kejadian yang mungkin dengan sebuah bilangan gitu ya. Dan variabel acak, nah misalnya kita definisikan variabel acak X itu adalah jumlah angka yang muncul. Jumlah angka yang muncul itu kan tadi yang kita tahu ada 0, 1, 2. Nah, berarti dia sudah bisa mentransformasi ruang sampel ke dalam bilangan real. Terus dari situ kita bisa dapat distribusinya nih. Kita dapat distribusi itu berupa distribusi peluang. Jadi di sini distribusinya ya tadi kita dapat 0 itu ada 1 kan. 0 itu ada 1, yaitu cuman gambar-gambar itu ada 1. Nah, 1 dari 4 berarti peluangnya adalah 1/4. Terus kalau misalnya angkanya itu ada 1, ada angka gambar dan gambar angka. Nah, itu ada 2, berarti ada 2 kemungkinan dari 4 kejadian yang mungkin. Dari 4 kejadian yang mungkin, maka dia peluangnya itu 2/4. Terus ada yang terakhir, keduanya angka, itu cuma ada 1 angka-angka. Maka dia yang muncul 2 itu adalah peluangnya 1/4. Nah, ini adalah peluang PX. Nah, ini adalah X-nya. Lalu, distribusi peluang ini kita buat fungsi kepadatan peluangnya. Itu yang tadi kita ada continue, ketika variabel acaknya itu continue dan variabel acak itu discrete. Nah, ketika variabel acak continue, maka kita mempunyai fungsi densitas yang dinamakan dengan fungsi densitas, itu dilambangkan dengan fx. Dan ketika kita variabel acak x-nya itu discrete, maka kita punya fungsi peluang dilambangkan dengan px sama dengan x atau px. Nah, sekarang distribusi peluang. Distribusi peluang itu merupakan daftar semua kemungkinan terjadinya variabel acak tertentu. Nah, di sini misalnya yang tadi bedanya nih pelemparannya 3 kali, lalu dicatat angka dan gambar untuk setiap pelemparan. Kita mempunyai ruang sampel ada sebanyak 8 ya. Tuh.
Terus sempat sebagai berikut. Terus jika X menyatakan banyaknya gambar, maka nilai yang mungkin itu ada 0, 1, 2, dan 3. 0 itu nggak mungkin ada gambar, 1 ada 1 gambar, ada 2 gambar, dan ada 3-tiganya gambar. Nah, maka pemetaan variabel acak X dan distribusi peluangnya adalah jadi gini, kita punya ruang sampel itu sebanyak ini, seperti ini. Ruang sampel ini, terus ketika X-nya sama dengan 0, kita cuma punya A. Terus kalau 1 ada 3. Tuh. Dia yang tadi ini nggak ada gambar kan? Ini jadi cuma ada 1 gambar. Nah, ini ada 2 gambar, ini ada 3 gambar. Lalu distribusi peluangnya adalah ketika kita sudah mendefinisikannya menjadi peluang. Kita sudah mencari peluangnya dari masing-masing variabel acak X-nya. Jadi di sini ada 0 itu cuma ada 1, berarti 1/8. Terus di sini kalau misalnya gambarnya ada 1, dia tuh ternyata ada 3. Berarti dia peluangnya 3 dari 8. 3/8. Terus kalau misalnya dia X-nya 2, itu ada 2 gambar-gambar, berarti ada 3 juga nih. Berarti 3/8. Terus kalau misalnya ketiganya gambar cuma ada 1 ternyata, maka 1/8. Dan jika kita jumlah, itu akan sama dengan 1. Seperti sifat dari peluang. Ketika semua kemungkinan peluangnya itu, ketika seluruh peluangnya itu dijumlahkan, itu akan sama dengan 1. Terus ekspektasi dan varians. Nah, ekspektasi itu merupakan nilai rata-rata atau expected value dari variabel acak X, sementara ukuran sebenarnya dari variabel acak X diukur oleh varians. Jadi, ekspektasi ini adalah nilai harapan ya, nilai harapan atau nilai rata-ratanya. Kalau misalnya sebarannya itu adalah varians, diukurnya oleh varians. Nah, ekspektasi X itu rumusnya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI dan dikalikan dengan peluang X sama dengan X. Jadi kita peluang X kita kalikan datanya dengan peluangnya. Kita masing-masing dengan peluang, habis itu kita jumlahkan. Itu ekspektasi X. Kalau varians X itu adalah ekspektasi X dikuadratkan dikurangi ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Jadi ekspektasi X kuadrat itu rumusnya gini. Jadi dia bedanya cuma X-nya dikuadratkan aja. X-nya dikuadratkan baru dikali peluang, baru dijumlahkan gitu. Kayak misalnya di contoh yang tadi ya, pelemparan 3 koin ya, kali itu dapat kayak gini. Tadi kan dapat kayak gini. Terus ekspektasi X-nya itu adalah ada si X-nya, variabel acaknya itu ada 0 dikali peluangnya. Ini dikali ini, terus 1 dikali 3/8, 2 kali 3/8, 3 kali 1/8. Nah, kita jumlahkan dapat 1,5. Nah, 1,5 itu merupakan ekspektasi X atau sering juga disebut sebagai mu. Terus varians X itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Berarti karena kita udah dapat ekspektasi X-nya, maka kita tinggal cari ekspektasi X kuadratnya. Nah, caranya ya kayak gini. Kita cari pakai rumus ini. Terus kita dapat bedanya si X ini kita kuadratkan dulu. Jadi 0 kuadrat dikali 1/8, terus 1 kuadrat dikali 3/8, sampai 3 kuadrat kali 1/8. Dan kita dapat nilai ekspektasi X kuadratnya adalah 3. Lalu variansnya itu adalah ini, ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Nah, kita tahu ekspektasi X kuadrat itu adalah 3. Kita udah dapat ya 3. Dan ekspektasi X itu adalah 1,5. Maka kita tinggal 3 dikurangi 1,5 kita kuadratkan. Jadi 3 kurang 1,5 kuadrat adalah 0,75. Jadi varian X-nya itu adalah 0,75. Terus distribusi peluang diskrit merupakan distribusi peluang yang disusun berdasarkan variabel acak diskrit pastinya. Lalu menentukan distribusi peluang apabila untuk nilai-nilai X sama dengan X1, X2 sampai Xn terdapat peluang Px sama dengan Px1, Px sama dengan Xi. Maka ya intinya jumlah dari seluruh peluangnya itu adalah 1.
Terus di sini adalah ragam jenis distribusi peluang diskrit. Nah, di sini sebenarnya ada lebih dari ini ya, cuman kita hanya membahas 4 aja. Ada binomial, multinomial, hipergeometrik, sama Poisson. Nah, binomial itu terjadi ketika hanya ada 2 kejadian, yaitu namanya juga bi kan, yaitu adalah sukses dan gagal. Atau bisa juga secara umumnya sukses dan gagal ya, tapi bisa juga kayak rusak dan bagus, bisa juga sakit dan sehat, hidup dan mati gitu. Ada 2 kemungkinan. Terus kalau multinomial ini, kita jelasin dulu tentang binomial. Jadi binomial ini adalah banyaknya sukses dari n kali percobaan. Di sini kalau misalnya kita pakai sampel, di sini pakai populasi ya, tapi biasanya kita pakai sampel, jadi lambangnya itu n kecil. Nah, jadi kombinasi dari banyaknya percobaan dengan dengan banyaknya sukses. Terus kita kalikan dengan peluang dari sukses dipangkatkan banyaknya sukses. Terus gini ya, jadi di sini kan fungsi peluang itu adalah kita cari peluang, misalnya ya kayak tadi X itu adalah jumlah angka yang muncul. Jadi peluang ketika jumlah angka yang munculnya sama dengan misalnya 2. Nah, kita akan sama dengan berarti banyaknya percobaan kita berapa, terus ininya 2, banyak percobaan berapa, terus ininya 2, terus dikali peluangnya berapa, terus ininya 2 nih. Ini akan banyaknya 2 dan banyaknya dan dikalikan dengan peluang ketika dia gagal gitu. Jadi peluang dia gagal adalah 1 min P kan. Kalau misalnya peluangnya itu jumlahnya ada 1, terus kita tahu peluang suksesnya itu berapa, berarti peluang gagalnya itu adalah 1 min peluang suksesnya gitu. Terus n-nya juga sama. Jadi ketika kita punya banyaknya percobaan itu adalah sebesar n, terus kita tahu berapa banyaknya sukses, berarti untuk tahu berapa banyaknya gagal, berarti banyaknya percobaan dikurangi banyaknya sukses. Udah pasti kan kayak gitu. Terus jadilah kayak gini. Terus ekspektasinya itu adalah n dikali P, variansi adalah n P Q, di mana Q itu adalah 1 min P. Jadi banyaknya percobaan kali banyaknya sukses dikali banyaknya gagal. Banyaknya percobaan dikali peluang sukses dikali peluang gagal. Terus kalau multinomial itu ya binomial itu 2 kejadian, kalau multinomial ya pasti lebih dari 2. Terus peluangnya itu adalah n faktorial, banyaknya percobaan dibagi sukses pertama, sukses kedua, sukses ketiga, sampai sukses ke K. Terus dikali peluang sukses pertama, peluang sukses kedua, peluang sukses ketiga. Dimana XI-nya itu adalah X masing-masing, peluang sukses dari masing-masingnya. Terus ekspektasinya itu ya masing-masing juga. Jadi kalau misalnya peluang sukses yang pertama berarti NP pangkat X yang pertama. Terus kalau misalnya yang kedua berarti NP pangkat X yang kedua. Terus kalau variansinya juga sama sebenarnya, cuman di sini NP tapi ada embel-embel X1, terus Q-nya 1 kan itu tadi 1 min P. Cuman di sini peluangnya tuh peluang khusus untuk X1 gitu. Terus hipergeometrik itu terjadi ketika kita mempunyai populasi. Kita mempunyai populasi sebesar N, lalu kita mempunyai banyaknya kejadian yang sukses sebesar D dalam populasi itu. Jadi dalam N ada kejadian sukses dan juga kejadian gagal. Ada kejadian sukses dan kejadian gagal. Misalnya banyak populasi itu kita lambangkan dengan N besar, dan banyak yang sukses kita lambangkan dengan D. Lalu ada juga, dan dari populasi serta banyaknya kejadian sukses dari populasi itu kita mau mengambil mengambil sampel dari N besar itu. Kita mengambil sampel sebesar N kecil. Lalu dan kita dapatkan peluang suksesnya itu sebanyak X, di mana X ini merupakan banyaknya sukses dari sampel. Dan X ini adalah bagian dari kejadian sukses di D kan pasti. Jadi gini loh, jadi kita mempunyai
kita mempunyai banyaknya percobaan besar N, jadi populasinya sebesar N, lalu di dalam N itu pasti ada kejadian sukses dan juga kejadian gagal, lalu kejadian sukses kita namakan dengan B, lalu dari N ini kita mau ngambil sampel sebesar N kecil. Nah, setelah kita dapatkan sampel, kita mendapatkan jumlah kejadian sukses itu sebesar X, di mana X ini juga merupakan bagian dari kejadian sukses di D, yaitu kejadian sukses di populasinya pastinya. Jadi kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya logikanya itu adalah peluang sukses. Jadi ini adalah banyaknya sukses dari populasi, terus dikombinasikan dengan banyaknya sukses dari sampel, terus dikalikan dengan banyaknya dengan kombinasi dari kejadian gagal gitu. Jadi dari N dikurangi sukses itu kan gagal kan. Jadi banyaknya percobaan kan tadi ada sukses dan gagal, dan kita udah tahu suksesnya, berarti untuk mencari gagalnya berarti kita tinggal banyak N itu dikurangi dengan suksesnya. Terus sama berlaku juga untuk N sampel. Jadi N dikurangi X itu kan pasti kejadian yang gagal ya. Terus dibagi dengan kombinasi dari populasi dan juga sampel. Terus untuk ekspektasinya itu NB per N besar. Terus masuk ke Poisson itu adalah dia tuh peluang yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Dan biasanya nilai Poisson ini adalah peluang dari Poisson itu kecil tapi N itu besar. Jadi banyaknya percobaannya besar tapi peluangnya itu kecil. Misalnya kayak kecelakaan pesawat. Kita bayangin kalau misalnya kecelakaan pesawat itu nilainya, nah kecelakaan pesawat itu berdistribusi Poisson. Jadi bayangin aja kalau dia nggak berdistribusi Poisson, jadi akan banyak kejadian kecelakaan pesawat gitu. Jadi kecelakaan pesawat itu distribusinya Poisson. Terus kita punya fungsi distribusinya itu adalah, fungsi peluangnya itu adalah E pangkat min lambda, di mana E itu adalah konstanta, lambda itu adalah rata-rata peristiwa, dan X itu adalah X itu adalah kejadian dia sukses. Terus ekspektasi dan variansinya itu adalah lambda. Lalu distribusi peluang kontinu merupakan distribusi peluang yang disusun berdasarkan variabel acak kontinu pastinya. Terus dia batasnya dari minta hingga sampai tak hingga, dilambangkan dengan fx, dan fungsi seluruh peluangnya itu adalah 1. Dan ada catatan kalau misalnya di sini tuh fungsi distribusi peluang kontinu jika di satu titik dia akan bernilai 0. Jadi dalam menghitung peluang itu harus memiliki batas kalau untuk fungsi peluang kontinu. Terus di sini sebenarnya ada banyak juga untuk distribusi peluang kontinu, tapi di sini kita hanya akan membahas tentang normal. Karena normal ini yang paling sering dipakai. Nah, fungsi densitasnya adalah seperti ini, dan ekspektasinya adalah mu, dan variansinya adalah sigma kuadrat. Sekarang masuk ke distribusi normal. Distribusi normal itu mempunyai fungsi densitas sebagai berikut. Terus dia punya dua konstanta, yaitu pi dan e, di mana masing-masing nilainya ada segini. Terus mu itu adalah parameter rata-rata, jadi rata-rata tapi dalam populasinya. Terus kalau sigma itu adalah simpangan baku tapi dalam populasinya. Terus dia itu batasnya dari minta hingga sampai tak hingga. Nah, sifat-sifat dari distribusi normal itu, yang pertama dia grafiknya selalu ada di atas sumbu X datar. Jadi dia selalu di atas, ini kan sumbu X nih ya, sumbu X, terus dia selalu di atas sumbu X datar. Terus bentuk simetris terhadap X sama dengan mu. Jadi dia itu datanya itu kebanyakan berada di sekitar rata-ratanya. Terus asimptot mendatar, dia tidak memotong sumbu X. Jadi walaupun dia ada di ujung sini, itu sebenarnya nggak memotong. Dia tidak memotong. Sampai kapanpun dia tidak akan memotong. Terus luas kurva selalu sama dengan 1. Jadi di sini ya, saya jelasin. Di sini kita tahu bahwa dari sini ke sini kita mempunyai peluangnya sebesar 0,9973. Kalau dibikin dalam desimal jadi 0,9973. Nah, ini nggak sama dengan 1 kan? Karena yang tadi kita udah sebutkan di poin 3, jadi dia itu nggak memotong
ke sebelah sini tuh masih ada peluang-peluangnya walaupun kecil sekali. Makanya peluang di sini tuh bukan 1 tapi 0,9973 kan dia masih membuka di situnya, kurva itu masih membuka, dan dan kalau kurva ini dihitung luasnya maka akan sama dengan 1. Itu adalah nilai dari keseluruhan peluang. Jika sigma semakin besar, maka kurva semakin rendah, dan sebaliknya. Jika sigma yang semakin besar, ya berarti, sigma itu adalah sigma atau simpan baku atau standar deviasi sering juga disebut. Nah, itu adalah berapa besar si datanya itu berbeda dengan rata-rata. Jadi semakin besar sigmanya, maka rata-ratanya juga semakin besar. Oke, misalnya di sini rata-ratanya itu ada di sini sebesar -2. Nih, kalau idealnya itu kan di sini ya. Misalnya rata-ratanya itu 0, terus simpangan bakunya 1. Terus ketika kita simpangan bakunya itu semakin besar, maka ada data yang semakin jauh dari rata-ratanya. Maka dia akan melebar, dan karena jumlah dari peluang itu udah pasti adalah 1, maka ketika dia melebar, maka tingginya itu akan menyesuaikan. Pokoknya intinya jumlah peluangnya sama dengan 1, dan ketika dia melebar, maka agar tetap selalu sama dengan 1, maka tingginya itu akan menurun gitu. Terus akan semakin rendah. Terus jika sigmanya semakin kecil, kalau misalnya sigma semakin kecil, misalnya di sini rata-ratanya 2, terus ya datanya itu hanya paling jauh ya di 1 dan juga di 3 gitulah. Dia akan semakin kecil, dia akan semakin dekat kan, terus maka ini akan semakin kecil, dan untuk mempertahankan nilai peluangnya sama dengan 1, maka dia akan cenderung untuk lebih tinggi. Dia akan lebih tinggi agar nilai peluangnya sama dengan 1. Terus menghitung peluang X antara interval A dan B, jadi peluang A kurang dari X kurang dari B gitu ya, jadi antara. Nah, itu kita pakai fungsi normalnya, tapi dalam prakteknya rumus ini jangan digunakan karena kita akan lebih sering menggunakan tabel, disebutnya juga tabel Z. Nah, distribusi normal baku ini ada perbedaan antara normal umum dengan normal standar ya. Jadi kalau normal umum itu kita mu-nya itu adalah nilai tertentu. Jadi kalau misalnya di normal standar, mu-nya itu adalah, atau rata-ratanya itu adalah 0. Dan sigma atau simpanan bakunya itu adalah 1. Sedangkan di normal umum, simpanan bakunya itu tidak sama dengan 1. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya di normal standar, rata-ratanya 0 dan simpanan bakunya sama dengan 1. Terus untuk mentransformasikan X dari normal umum ke normal baku, itu harus menggunakan rumus Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Nah, ini adalah rumus untuk membuat datanya menjadi normal baku. Nah, sebenarnya banyak sekali fungsi dari normal baku ini. Salah satunya itu untuk menyamakan satuan. Jadi, ketika kita mau membandingkan dua satuan yang berbeda, misalnya kita punya, misalnya dalam sosial ya, dalam sosial itu kita punya tingkat inflasi itu sebesar tingkat inflasi dengan, kita membandingkan tingkat inflasi dan juga pendapatan rumah tangga. Nah, tingkat inflasi itu kan pasti nilainya persen-persenan, dan nilainya itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu besar, hanya sekitar 0,1, 0,1, terus 8% misalnya 0,08, kalau 100% ya 1, kalau 200% ya 2 gitu. Kalau sedangkan kita bandingkan dengan pendapatan rumah tangga yang nilainya itu ratusan ribu, bisa juga jutaan, bahkan mungkin bisa ratusan juta ya kalau pendapatan rumah tangga itu. Nah, tentunya ini tidak seimbang gitu. Ada yang nilainya sangat kecil dan ada yang nilainya sangat besar. Tapi kan di sini dia satuannya untuk pendapatan dia satuannya adalah rupiah, sedangkan untuk persen itu dia satuannya itu adalah
hanya persen gitu ya. Dan itu sangat berbeda, dan otomatis yang rupiah ini nilainya pasti lebih besar gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin pengaruh, berarti pengaruhnya semakin besar gitu. Nah itu kalau bisa kita nggak bisa ngebandingin antara tingkat inflasi dan juga nilai rupiah begitu saja, dan maka dari itu kita harus melakukan standarisasi, atau kita harus dibakukan dulu sehingga satuannya sama, sehingga akhirnya bisa dibandingkan. Nah pada kurva normal standar baku, baku itu luas daerah itu adalah peluang, dan karena dia itu simetris, jadi dia itu simetris karena jumlah keseluruhan peluang adalah 1, dan berarti tengah-tengahnya adalah berarti dari tengah-tengah ke kiri itu adalah 0,5, tengah-tengah ke kanan itu adalah 0,5. Terus kita ke langkah menghitung peluang dengan menggunakan pendekatan distribusi norma baku. Nah, kita menghitung, yang pertama kita hitung dulu nilai Z, kita hitung dulu nilai Z-nya. Oke, bebas mau 2 desimal atau lebih juga. Terus gambarkan kurva norma baku, jadi setelah kita menghitung Z, kayak gini ya. Dan misalnya menghitung Z itu adalah sama dengan 1,96 gitu ya. 1,96, terus habis itu kita gambar kurvanya, kurva norma baku kan gini ya. Terus habis itu kita tahu di sini nilainya adalah 0. Terus kita 1,96 karena dia positif, ya pasti dia di sebelah sini. Ini 1,96. Lalu kita arsir daerah yang dimaksud. Karena di tabel yang sebelumnya kita menggunakan ya, di tabel ini tabel yang kita download dari sini itu bentuknya kayak gini. Nah itu bentuknya kayak gini. Maka kita arsirnya itu dari sini ke sini. Nah nanti kita akan mendapat peluangnya, ya tabelnya kita akan dapat peluangnya 1,96 ya, kita lihat 1,96 itu adalah 0,4750 tuh. Terus lanjut, contoh penggunaan tabel distribusi norma baku itu di sini misalnya kita cari peluang dari 0 sampai 2,15, berarti kita buat dulu 2,15 di mana, terus kita buat garis, kita arsir dari sini sampai sini. Terus kita lihat di tabel normalnya 2,15, hasilnya segitu. Terus untuk min 1,86 sampai 0. Nah, tadi kan kita positif ya bentuknya, dan sekarang dia negatif nih. Min 1,86 sampai 0 itu berarti, nah sebelumnya kan aku udah bilang kalau misalnya kurva normal itu simetris. Jadi ketika jarak dari, misalnya jaraknya 1 di sini, jarak 1 di sini, min 1 ya, min 1 ke 1 itu jaraknya 1, berarti dari 0 ke 1 juga jaraknya 1. Nah begitu juga dengan min 1,86, min 1,86 berarti sama dengan jarak dari 0 ke 1,86. Jadi kita bisa cari langsung di tabel yang positif tapi di 1,86. Terus kita dapat nilainya 0,4852, 0,4686 ini gitu. Terus kita menghitung luas daerah Z itu antara min 1,5 sama 1,82. Ya berarti kita tinggal jumlahkan aja. Di sini kan min 1,5 itu di min sama dengan di positifnya kan, akan sama. Maka kita tinggal jumlahkan aja. Peluang di sini kan 1,5 kalau kita cari di Z itu adalah 0,4332. Terus kalau misalnya 1,82 itu 0,4656. Lalu kita jumlahkan yang 0,8988. Lalu contoh penggunaan tabel distribusi norma baku. Untuk Z-nya ada di antara 1,40 dan 2,65. Nah, kayak biasa kita buat kurvanya. Kita buat kurvanya kayak gini. Habis itu kita tempatkan nilai-nilainya. Karena dia positif, pasti di kanan dari 0 gitu ya.
ada 1,4 sama 2,65. Pasti urutannya gini kan, 1,4 dulu baru 2,65. Lalu kita mau di antara ini, berarti kita tarik garis, kita tarik garis sini. Lalu kita hitungnya dengan cara gimana? Sedangkan kita tahu bahwa dia tuh di tabelnya itu kayak gini ya. Di tabelnya tuh kayak gini. Z ini kayak gini. Kita tahunya di tabel itu kayak gini. Berarti otomatis nanti kita punya nilai peluangnya tuh untuk 1,4 nilai daerahnya itu adalah ini, peluang itu adalah itu, dan 2,65 tuh peluangnya itu adalah ini. Sedangkan kita hanya membutuhkan ini. Dan kalau misalnya menurut logika, itu pasti luas dari 2,65 dikurangi luas dari 1,4. Ini kan, kita cuma butuh ini. Nah, berarti luas dari 2,65 dikurangi 1,4 kan. Luas dari 1,4. Nah, berarti kita cari dulu luas dari 2,65 itu adalah 0,4960, dan luas dari 1,4 itu adalah 0,4192, sehingga menghasilkan nilai peluang adalah 0,0768. Lalu kalau misalnya kita mau luas daerah dari 1,96 ke kiri, ke sebelumnya gitu ya, peluang dari Z kurang dari 1,96. Dan sedangkan kita tahu, nah sebenarnya kan kita tahu nih ya, luas dari 0 ke sebelah kiri itu adalah 0,5. Seluruh nilai dari tengah-tengahnya ke sebelah kiri adalah 0,5, begitu juga ke sebelah kanan. Berarti di sini kita tambahkan saja dengan 0,5. Jadi 0,5 di sini kan sebesar 0,5 ya. Terus ditambahkan dengan yang dari sini ke sini. Dari sini ke sini itu adalah dia luas 1,96 nya, yaitu 0,4750, dan jika kita jumlahkan hasilnya 0,9750. Lalu contoh soal, berat bayi yang berlahir itu rata-rata 3750, simpan bakunya 325, terus berat bayinya di sini normal, terus berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4500. Nah, di sini kita tahu X barnya adalah mu-nya itu adalah 350, sigma-nya ada 325. Terus ketika X-nya lebih besar dari 4500, maka kita masukkan aja 4500-nya sebagai X. Jadi 4500 dikurangi mu-nya ada 3750 dibagi sigma-nya ada 325. Maka kita akan dapat peluang dari Z itu lebih besar dari 2,31. Peluang Z lebih besar dari 2,31 adalah nah, karena kita tahu kalau misalnya kita cari 2,31 di tabel Z, kita akan dapat luas dari sini ke sini, ya kan? Nah, sedangkan di sini kita mau luas itu dari sini ke sini. Nah, maka dari itu kita kan tahu luas dari tengah-tengah ke kanan itu adalah 0,5. Berarti caranya adalah 0,5 dikurangi dengan luas dari sini adalah, nanti kita akan dapat luas dari 2,31 ke arah kanan, atau luas dari lebih besar dari 2,31 adalah 0,0104. Jadi ada 1,04 bayi yang beratnya lebih dari 4.500 gram. Terus yang kedua, ketika dia berapa dengan yang sama, terus dengan keterangan yang sama, terus tapi pertanyaannya adalah berapa orang bayi beratnya 4.250 gram. Jadi beratnya itu adalah 4.250, sama dengan gitu. Jika semua bayinya semuanya ada 5.000 bayi. Nah, seperti yang aku udah bilang, kalau misalnya di distribusi kontinu itu nilai di satu titik itu akan sama dengan 0. Jadi misalnya kita kan punya nilai misalnya 1,5. Di sini aku bikin 1,53. Z-nya sama dengan 1,53. Nah, peluang di 1,53 itu berapa? Tepat di 1,53 ya, bukan 1,53 itu kurang dari atau lebih dari atau di antara itu, bukan. Jadi benar-benar sama dengan 1,53.
berarti kan cuma di satu titik ini aja kan. Di satu titik ini peluangnya itu berapa? Pasti peluangnya itu sama kecil sekali dan bahkan bisa sama dengan nol, saking kecilnya. Nah, maka dari itu seperti yang aku udah bilang juga tadi, kalau kejadian kayak gini, kita harus membuat sebuah batasan. Ada batas bawah dan juga batas atas. Nah, gimana cara membuatnya? Adalah dengan plus minus datanya itu dikurang dan juga ditambahkan dengan 0,5. Jadi data awal adalah 4250, lalu kita tambahkan dengan 0,5 dan kita kurangkan dengan 0,5. Lalu kita gunakan datanya seperti biasa. Yang hasil pengurangannya itu, ini kan datanya ada yang ini, menghasilkan ini dan juga ini. Lalu kita masukkan aja dia sebagai X. Kita masukkan dia sebagai X dengan rata yang sama, 3750 dan simpangan boxnya 325. Kita akan dapat 1,53 dan 1,54. Dekat banget kan, 1,53 sama 1,54. Terus kita cari nih peluangnya. Di sini 1,53, di sini 1,54. Lalu kita cari peluangnya gimana caranya? Kayak biasa, jadi di sini kan nanti kita punya peluang, kalau kita cari 1,53, kita dapat dari sini ke sini luasnya. Kalau 1,54, kita dapat dari sini ke sini. Sedangkan kita mau dapat yang ini aja. Kita mau dapat luas yang ini. Jadi caranya adalah peluang dari 1,54 dikurangi peluang dari 1,53, maka kita akan dapat nilai Z-nya. Nilai peluang di antara itu. Dan kita akan dapat nilai 0,0012 yang jika kita kalikan dengan banyaknya bayi. Nah, ini adalah fungsi peluang ya. Ini adalah fungsi peluang. Sedangkan pertanyaannya itu ditanyanya berapa orang bayi yang beratnya 4250. Berapa orang? Maka kita harus dikalikan dengan N orangnya, N bayinya, yaitu 5.000. Jadi 5.000 dikali 0,0012, yaitu ada 6 bayi yang beratnya 40-50 gram. Terus udah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.